Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat apa yang diharapkan. Amin. Ada berita yang sangat viral sekali, menghebohkan dunia maya di Indonesia. Dan kita semua sudah tahu materinya, yaitu masalah bahasa dasmu etiknya. Jadi pada dasarnya kronologinya kan begini. Saat debat capres pertama itu sudah dilaksanakan beberapa yang lalu ya. Debat 3 capres itu sangat menarik ya, sehingga mendapat sorotan publik. Perkataan dan gestur para capres mendapat perhatian dan komentar dari masyarakat Indonesia, khususnya di dunia maya. Debat resmi capres-capres ini seolah menolak untuk dilupakan. Masih saja ada berita yang berkaitan dengan kejadian tersebut ya. Yang terbaru ya, muncul video internal yang berisi Prabowo berkata dasmu etik di dalam acara debat capres. Anies Baswedan menanyakan kepada pendapat Prabowo soal temuan MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan ya, terjadi pelanggaran etik di MK tanggal 25 Oktober tahun 2023. Pak Prabowo itu mendaftar KPU sebagai pasangan capres-cawapres setelah putusan MK, dan kemudian MK dibentuklah MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Bagaimana perasaan Bapak mendengar pelanggaran etika di situ? Tanya Anies. Ya, itu. Nah, di sini kronologinya sampai yang populer itu. Adapun Prabowo itu mungkin pertanyaan dari capres dari urut nomor 1 Anies soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam petikan video yang berlangsung ya, pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia mengungkit kembali pertanyaan Anies ya, bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik. Nah, etik, kata Prabowo di acara rapat koordinasi nasional atau Rakornas Partai Gerindra yang digelar tertutup di JSPO Jakarta Pusat Jumat 15 Desember tahun 2023. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik itu? Nah, itu pun diulang ya. Nah, jadi bahasa itulah yang membuat Prabowo itu sekarang jadi viral, karena Prabowo menyampaikan bahwa etik dasmu itu kan. Nah, itu ungkapan Prabowo menurut saya sih itu pengungkapan kejengkelan alias pertanyaan Anies, sehingga populer di media massa sampai sekarang. Itu kronologinya seperti itu. Nah, ungkapan Prabowo dalam bahasa Jawa itu seolah meremehkan etika dan provokasi. Hal ini tidak baik, apalagi menggunakan kalimat sarkas seperti itu. Sangat provokatif dan berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Nah, khususnya para pendukung Anies Baswedan. Mereka akan menganggap diksi ndasmu etik itu ditujukan kepada jagoan mereka, yakni Anies Baswedan. Nah, pernyataan Prabowo sangat mengejutkan sebab tak sesuai dengan pengakuan para pendukungnya yang menyebutkan Prabowo tidak mempersoalkan dan bahkan tidak kesal merespon debat capres. Ya. Nah, ini seolah memastikan bahwa persoalan debat kemarin itu masih menyimpan rasa kesal dendam bagi Prabowo dan tim. Ya. Hal ini sekaligus
membantah keterangan Jubir 02 bahwa debat kemarin Prabowo biasa saja, tidak marah dan bahkan tidak bisa menyerang. Nah, persoalan perkataan Prabowo ini bisa menjadi blunder bagi paslon nomor urut 2. Terkait publik, nama Prabowo akan tercemar, ya. Dianggap yang pendendam bahkan munafik di depan mengatakan tidak apa-apa, di belakang malah mencaci dengan diksi indah Sumaitik. Bila ingin menang, Prabowo harus bisa menahan emosi demi dukungan masyarakat, ya, jadi untuk publik. Sehingga kalau ini diteruskan rame, ya, publik akan pindah ke capres lain, ya. Jadi baik yang ke Anies maupun ke Ganjar yang memiliki basis pendukung relatif. Maaf. Jadi itulah kronologi yang sekarang beredar di bahasa Anda semua itu gitu. Tapi ini kan namanya alam, ya, alam. Kadang-kadang alam itu mencari atau membuka kebenaran atau membuka aib seseorang itu tanpa disadari sama sekali. Hal kecil, ya, kadang-kadang hal kecil yang sepele akhirnya menjadi blunder besar. Ya seperti kayak gini. Ini kan di luar dugaan. Sudah acara tertutup di internal dan bahasanya cuman begitu, kalau bahasa istilahnya kan bahasa yang tidak mengandung unsur hukum lah, ya. Orang berpikiran nggak ada unsur hukum kan nggak ada masalah. Tapi ternyata alam berkehendak lain, ya, alam berkehendak lain, sehingga viral dan nama Prabowo di mata publik terkesan tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Nah ini namanya kehendak alam. Tidak ada hujan, tidak ada angin, terjadi huru hara seperti ini. Yang anehnya, aneh, ini kan internal tertutup, ya itu. Maka dari itu aku dengar berita yang menyebarkan mau dicari. Nah, ini juga membuat suasana panas lagi di kubu dia kan. Semua internal tertutup, masa mau dicurigai semua. Nah itu. Nah itulah, maka dari itu alam mau menuju kemana, ya kita sebagai rakyat, kita lihat jagoan mana yang sebetulnya asli yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju dan Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Merdeka.